Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk semuanya, khususnya bolo-bolo pengangguran semuanya. Pada pagi hari ini saya akan coba sharing bagaimana menanam anggur bisa membuahkan sedekah. Baik, nanti akan coba saya sampaikan step by step bagaimana bisa memberikan sedekah dengan menanam anggur untuk kehidupan manusia. Oke, tidak lama-lama, langsung saja kita ke TKP. Baik, bola-bola anggur semuanya dan para penonton sekalian, untuk menanam anggur dan menghasilkan sedekah tentunya diawali dengan niat kita, tujuan kita menanam anggur. Nah, anggur ini adalah tergolong tanaman yang berakar serabut, yaitu tanaman yang banyak menyerap air. Ya. Jadi anggur ini adalah akarnya serabut dan mempunyai banyak cabang-cabang. Kalau kita pelihara semua cabangnya itu akan banyak sekali cabangnya. Dalam penanaman anggur atau sistem pembuahan anggur itu ada beberapa macam cara untuk menentukan pola atau sistem pembuahan anggur. Bisa menggunakan sistem tralis, ya. Sistem tralis, nah, sistem tralis itu atau sistem para-para yang di atas, ya. Nah, sekarang kenapa anggur bisa memberikan sedekah buat penanamnya atau pengelolanya? Yang pertama, yang perlu kita bahas pertama adalah dari akar, ya. Akar atau dari dalam tanah. Untuk anggur bisa hidup tentu membutuhkan yang namanya air. Yang namanya air, karena air adalah sumber dari kehidupan. Nah, air ini nanti dipakai untuk proses fotosintesis, ya, bersama dengan sinar matahari nanti akan melakukan fotosintesis yang dilakukan oleh daun melalui klorofil daun. Nah, anggur ini membutuhkan air dan sinar matahari untuk proses fotosintesis, yang mana proses fotosintesis itu sendiri, jadi anggur ini adalah menyerap CO2, kemudian diproses bersama air dan sinar matahari untuk menghasilkan O2, oksigen. Nah, oksigen itulah nanti yang akan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, salah satu inilah kenapa kita menanam anggur atau menanam apapun namanya tumbuhan itu adalah menghasilkan oksigen. Nah, kalau oksigen banyak, tentunya kecukupan oksigen ini dibutuhkan manusia untuk bernapas, sehingga untuk menghirup udara segar manusia menjadi hidup dan sehat. Itu prosesnya, ya. Jadi yang pertama adalah sedekah oksigen. Kemudian yang kedua, pada saat anggur ini nanti akan besar dan menghasilkan buah, ya, tentunya dari sisi buahnya saja itu rasanya manis, apalagi banyak
warna-warni, ada anggur hijau, anggur hitam, anggur merah, anggur kuning, dan lain-lainnya. Sehingga kalau dipandang itu akan indah. Nah, dengan keindahan ini akan mendatangkan ketentraman hati pada yang memandang. Ya. Sehingga anggur ini bisa menyenangkan hati yang memandang, ya, menenteramkan. Nah, itu yang sedekah kedua. Jadi siapapun yang melihat keindahan anggur yang sedang berbuah ataupun yang belum berbuah dan dilihatnya indah, ini memberikan suatu nilai sendiri, itu keindahan. Sehingga siapapun yang melihat akan merasa tenang, hatinya akan tentram. Itu yang kedua, keindahan. Kemudian yang ketiga, ya, pada saat anggur berbuah, tentunya orang-orang akan pengen mencoba, mencicipi, memetik buahnya. Bagaimana sih rasanya? Nah, disinilah tempat sedekah kita. Ya. Berikan sedekah pada para pengunjung atau siapapun yang datang ke kebun Anda dengan memetik atau mencicipi buah yang dihasilkan oleh anggur itu. Itu yang sedekah ketiga. Kemudian sedekah yang keempat. Nah, pada saat anggur sudah besar dan nanti akan dilakukan pruning atau pemotongan, ya, tentunya banyak cabang-cabang yang dipotong, ya, cabang-cabang yang dipotong dan yang bisa dimanfaatkan untuk pembibitan. Jadi kita tanam kembali, baik melalui itu stek batang, kemudian sambung pucuk, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita berikan pada siapapun yang mau menanam anggur. Mau digratiskan, boleh. Mau dijual dengan harga murah, boleh. Dengan niat membantu siapapun yang mau menanam anggur. Ya. Nah, itulah beberapa keuntungan menanam anggur. Jadi tidak ada yang sia-sia yang ada di pohon anggur ini. Nah, kemudian yang kelima, terakhir ini, ya. Nah, pohon anggur ini sekali tanam buahnya berkali-kali karena pohon anggur ini usianya panjang. Jadi ditanam itu bisa dibuahkan berkali-kali, bahkan usianya puluhan tahun. Nah, itulah sebagian dari keuntungan kita menanam anggur. Maka dari itu jangan segan-segan untuk mencoba atau belajar bagaimana caranya menanam anggur. Semakin kita menanam, semakin kita banyak belajar, semakin kita akan memperoleh hasil yang kita harapkan. Baik bolo-bolo anggur semua dan semua permesa, demikian sekilas manfaat atau apa yang bisa diberikan oleh tanaman anggur. Jadi tanaman anggur ini tidak ada yang sia-sia, dari batang, daun, ya, semuanya akan bermanfaat. Daun bisa didaur ulang untuk bikin kompos, ya, jadi nggak ada yang terbuang. Baik, mungkin itu bolo-bolo anggur semua, sekilas sharing.
semangat untuk menanam anggur dan menghasilkan sedekah. Baik, terima kasih buat semua pemirsa, khususnya bolo-bolo anggur dan para pecinta anggur. Sekilas sharing, silahkan bagi pemirsa atau bolo-bolo anggur semua, jangan lupa selalu mampir di channel kami dan jangan segan-segan bantu untuk subscribe, like, and share serta komen-komen demi untuk menambah semangat kami dalam update info-info terbaru dengan anggur kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.